Hai kamu, yang sekarang lagi dengerin ini sambil tiduran, sambil scroll HP, sambil pura-pura tidur. Aku mau nanya, ada nggak satu nama tiap kamu pejamin mata, dia yang muncul duluan? Ada nggak satu orang yang udah kamu usir dari hidup, tapi masih numpang di kepala? Kalau ada, berarti kita sama, Besti. Dan hari ini kita bedah bareng 10 tanda kenapa dia terus ada di pikiranmu. Dengerin sampai akhir ya. Siapa tahu abis ini kamu lega. Siapa tahu. Tanda ke-1, notifikasi bikin jantung copot. Tanda pertama paling basic, notifikasi. Lagi kerja, lagi nonton, lagi makan, tit, HP bunyi, jantung langsung lompat, tangan refleks buka, mata langsung nyari namanya. Harapannya dia, kenyataannya grup diskon, grup kerjaan, grup apalah itu. Tapi anehnya besok diulang lagi, karena di otak kamu udah ada tombol siapa tahu. Selama masih ada kata siapa tahu, dia nggak akan pergi dari pikiranmu. Tanda kedua, lagu jadi kode. Tanda kedua, musik. Dulu dengerin lagu cuma buat hiburan, sekarang beda. Satu lirik nyangkut dikit aja, langsung kebayang dia. Kamu bikin playlist isinya galau semua, judulnya kamu samarin, Fav. Padahal isinya kode semua. Temen nanya, kenapa dengerin lagu itu terus? Jawabnya, enak aja. Padahal di dalam hati, karena ngingetin dia. Selama playlist itu masih ada, selama lagu itu masih kamu ulang, dia juga masih muter di kepala kamu. Tanda 3, segala sesuatu jadi dia banget. Tanda ketiga, sindrom dia banget. Lihat hoodie warna hitam, dia banget. Lihat kopi pahit, dia banget. Lihat kucing tidur, dia banget. Lihat mimi receh, dia banget. Padahal belum tentu dia suka, tapi otak kamu udah terlanjur nyimpen data dia. Warna favorit, makanan favorit, kebiasaan dia, lengkap. Lebih lengkap dari data kamu sendiri. Wajar kalau dia terus kepikiran, karena semua hal kamu sambungin ke dia. Tanda 4, bandingin semua orang. Tanda keempat, paling nyebelin, bandingin. Ada orang baru datang, baik, perhatian, lucu, tapi di kepala muncul, tapi dia nggak kayak dia. Tingginya kurang, tawanya beda, caranya nenangin beda. Ujungnya, kamu nutup pintu buat orang baru. Bukan karena mereka jelek, tapi karena standarmu udah ketinggian, standar dia. Selama kamu masih pakai dia buat patokan, ya susah buat ngelupain. Tanda 5, stalking diam-diam. Tanda kelima, kita semua pernah, ngaku aja. Jam 12 bilang mau tidur, jam 2 melek. Buka sosmed dia, scroll sampai bawah, lihat foto lama, zoom, baca caption, baca komen. Habis itu nyesel, tutup. 10 menit kemudian buka lagi. Itu bukan lemah, itu perasaan. Dan perasaan itu paling susah dimatiin. Selama masih perasaan, selama masih mau tahu kabar dia, dia akan terus ada di pikiranmu, Besti. Tanda 6, detail kecil jadi boom. Tanda ke-6, hal kecil bisa jadi boom. Dengar nama jalan, keingat.
Dengar lagu di radio, keingat. Nemu nota belanja tanggal itu, keingat. Bau hujan, keingat. Otak kita nyimpen memori lewat rasa, lewat tempat, lewat tanggal. Jadi wajar kalau tiap hari ada aja ngingetin, ada aja pengingatnya. Dunia rasanya konspirasi buat ngingetin kamu sama dia. Tanda 7, pengen share tapi urung. Tanda ke-7, lihat mimik lucu. Nama dia yang pertama muncul. Jempol udah mau pencet, terus berhenti. Gengsi hapus. Lihat makanan enak, dia pasti suka. Mau fotoin, terus diurungkan. Itu tandanya di kepala kamu dia masih jadi orang pertama. Orang pertama buat berbagi hal receh. Selama masih mikir gitu, dia belum pergi. Dia belum pergi. Tanda 8, harapan yang gak dimatiin. Tanda ke-8, harapan kamu bilang udah ikhlas, udah move on. Tapi di pojok hati kecil masih ada kalimat, siapa tahu. Siapa tahu dia berubah. Siapa tahu dia nyari. Siapa tahu. Harapan itu candu, besti. Sekali kamu kasih makan, dia minta terus. Makanya tiap malam sebelum tidur, otak muter lagi adegan bagaimana kalau. Dan selama bagaimana kalau itu masih ada, dia nggak akan pergi. Tanda 9, udah move on tapi kena reset. Tanda ke-9, kamu udah kuat. Udah hapus chat, udah unfollow, udah sibuk. 2 minggu aman. Terus lihat dia lewat beranda cuma lewat. Atau dengar nama dia dari teman, langsung reset, kembali ke hari pertama. Karena lukanya belum nutup, jadi keusik dikit aja berdarah lagi. Selama lukanya belum sembuh, dia akan terus mampir di pikiran. Dan tanda terakhir, tanda ke-10, kamu nonton video ini sampai akhir. Terus di akhir kamu langsung cek HP. Siapa tahu ada chat dari dia, padahal kamu tahu kemungkinannya kecil. Tapi kamu tetap ngecek. Besti, kalau kamu ngerasain 7 dari 10 ini, berarti dia bukan orang biasa. Dia pernah jadi rumah buat ketawa, buat cerita, buat tenang. Dan ngeluarin orang dari rumah di kepala itu gak gampang. Butuh waktu, butuh proses, butuh kamu ngizinin diri sendiri buat sembuh. Gak apa-apa kalau sekarang masih kepikiran. Pelan-pelan aja. Suatu hari nanti notifikasi gak bikin deg-degan lagi. Lagu itu cuma jadi lagu. Nama dia cuma jadi nama. Tapi hari ini, kalau masih sakit, ya sakit aja dulu. Aku nemenin kamu di sini. Sekarang komen ya, kamu kena berapa tanda, biar kita tahu kita nggak sendirian.